warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para alim ulama, para kiai yang Masya Allah begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Begitu juga para habaib, para umara, ada juga ketua MUI, para santriwan-santriwati, para jamaah sekalian, terkhusus kepada keluarga besar Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Sutisna, yang insya Allah beliau sekeluarga beserta seluruh santriwan-santriwatinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah taala berikan panjang umur fi taatillah, istiqamah di dalam membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan-santriwati, adik-adik sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada majelis yang begitu berkah, malam yang indah, malam Jumat, malam salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita menghadiri haul daripada almarhum al-maghfurlah Haji Sa'i bin Haji Mi'an Haja Suntarawiyah binti Kiai Haji Tubagus Hayani, juga daripada 18 hari tahlil almarhumah al-maghfurlah Hajah Inah binti Haji Arwani, yang insya Allah kita kumpul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita baca, kita lakukan daripada berbagai macam kebaikan, kita hadiahkan untuk arwah mereka semuanya. Insya Allah, Allah jadikan mereka semua kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Taman daripada taman surga, tidak dijadikan oleh Allah hufrah min hufari niran, lubang daripada lubang neraka. Amin ya rabbal. Keutamaan orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Allah katakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dengan beberapa derajat. Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu 70 derajat. Antara derajat pertama dengan derajat kedua perjalanan 500 tahun atau perjalanan 500 tahun. Bayangkan 500 tahun kali 70 derajat, tidak akan mampu orang awam mengejar kemuliaan derajat orang-orang yang berilmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mautu haq. Mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Enggak bisa dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Siapapun yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Namanya umur enggak ada yang tahu. Barusan saya mau ke sini takziah dulu. Ya, keluarga saya Habib Abu Bakar Al-Kaf, kakeknya Habib Idrus yang dulu pernah mondok di sini nih. Tadi kami lagi ada majelis, dapat info bahwasanya meninggal dunia. Saya tadi habis sholat Isya langsung mau ke sini, schedule-nya begitu. Jam 8 itu sudah sampai ke sini, Jintos nih. Rencananya demikian. Karena takziah dulu, ya takziah buru-buru langsung ke sini. Kemarin lagi ada juga yang meninggal. Kemarinnya lagi ada lagi yang meninggal. Banyak setiap hari orang meninggal. Betul nggak? Tapi nggak habis-habis manusia. Di rumah sakit banyak yang meninggal, yang lahiran juga banyak.
Betul? Masya Allah, ini umur nggak ada yang tahu ya. Ya mungkin ente hadir di sini meninggal duluan, ana yang ceramah belakangan. Atau mungkin ana ngomong di sini meninggalnya belakangan, ente yang dengerin duluan. Ya minta kita sama Allah mudah-mudahan diberi panjang umur fi taatillah. Panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Umur panjang kalau nggak taat ibadah sama Allah buat apa? Umur panjang taat ibadah. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia panjang umurnya, amalannya baik. Wa syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia, man tala umruhu, umurnya panjang, wa sa'a amalu, amalannya jelek. Nauzubillah. Ini almarhumah, Masya Allah, orang yang luar biasa, mengabdikan di dalam hidupnya, berkhidmah di dalam ilmu. Ini bundanya Ki Haji Lutis guru kita, dia wafat Masya Allah, waktunya umurnya panjang, khidmah untuk penuntut ilmu. Itu luar biasa. Orang berkhidmah kepada penuntut ilmu itu luar biasa. Orang yang perhatian sama santri, betul nggak? Santri dianggap anaknya sendiri semuanya tuh, Masya Allah, dianggap cucunya, disayang sama beliau, luar biasa. Ya, setiap ada acara atau apa, beliau yang perlu duluan. Kalau kita lihat apa sih keutamaannya beliau di samping istiqomahnya ketika hidup yang luar biasa, termasuk juga kemuliaannya adalah bisa mencetak anak dan cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang semuanya orang-orang yang Masya Allah. Alhamdulillah. Tidak mungkin terlahir dari orang yang jelek orang yang mulia tersebut. Pasti orang yang hebat terlahir daripada ibu yang mulia. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Kalau ibunya baik, anak-anaknya bakalan baik. Ibunya tidak baik, niscaya anaknya belum tentu menjadi anak yang baik. Didikan ayah hanya beberapa waktu saja. Didikan ibu yang paling lama. Betul? Coba ayah pagi-pagi pergi bekerja, pulang sore capek, tidur. Betul? Berapa waktu bersama anak? Sedikit. Tapi ibu setiap hari, kalau kita pulang dari mana-mana, yang kita cari siapa? Ibu. Asal lihat mukanya udah girang. Betul? Ngelihat mukanya sudah girang, sudah gembira. Kalau ngelihat ibu kita, melihat ibu kita ya sudah gembira tuh hati. Gembira hatinya luar biasa. Makanya alarm yang paling bagus, yang paling tepat adalah alarmnya ibu kita. Kita nih suka pernah pasang alarm nggak? Apalagi anak sekarang pada punya HP, pasang alarm kan, bangun jam 3, setengah 4 ya. Bangun. Bunyi nggak alarmnya? Bunyi. Bangun nggak? Bangun. Nggak. Bangun, matiin alarm. Matiin alarm, betul. Masya Allah. Tapi alarm ibu kita hebatnya luar biasa. Minta bangunin jam 6, jam 4 udah digobrak, bangun, udah jam 8 katanya. Betul begitu, betul. Bangun nggak? Tuh luar biasanya ibu. Masakan yang paling enak di dunia ini bukan masakan Padang, masakan warteg, masakan KFC, bukan. Masakan ibu kita sendiri. Betul? Setuju? Enak gak masakan ibu? Asal-asalan doang enak. Enak tuh masakan ibu, gembira ketika anaknya makan banyak. Ya, bini beda kalau bini. Kalau kita makan banyak gak dikasih. Jangan banyak-banyak, ntar gemuk. Tapi kalau ibu disuruh nambah lagi, suruh nambah lagi. Badan saya udah gemuk begini, ibu saya suruh makan nambah lagi, nambah lagi. Giliran istri, jangan banyak-banyak, cukup. Suruh dikit aja, takut gemuk lagi. Tuh ibu tuh luar biasa. Makanya orang kalau ayahnya meninggal dunia, salah satu dari orang tua meninggal dunia, sayapnya hilang satu. Burung kira-kira kalau sayapnya putus satu bisa terbang? Bisa enggak? Bisa, tapi singit. Tahu singit? Kayak layangan begitu. Kalau kedua-duanya sudah meninggal dunia, udah hilang, nggak punya sayap, nggak bisa terbang. Tapi alhamdulillah anak cucu beliau sudah diajarin terbang sebelum sayapnya punah, sebelum sayapnya rusak sudah diajarkan terbang. Masya Allah, ya mereka ini mudah-mudahan jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfidh lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira rabbirhamhumā kama rabbayani rabbirhamhumā kama rabbayani rabbirhamhumā kama rabbayani shaghira. Beruntung orang yang masih punya kedua orang tua, bakti, sayangi mereka. Beruntung yang masih punya salah satu dari keduanya, kesempatan berbakti masih ada. Semoga yang orang tuanya masih hidup dikasih panjang umur, biar dijadikan kita anak-anak soleh solehah berbakti kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya sudah wafat, Allah jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Tidak Allah jadikan hufrah min hufari niran. Ingat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Manusia anak cucu Adam jika dia meninggal dunia putus amalannya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini Masya Allah kalau kita sebutin hadis Nabi ini nih, ada kepada orang yang kita hauli ini, Masya Allah ya, dia amal jariyah, ilmunya manfaat, punya anak-anak insya Allah salihin salihat, amin ya rabbal. Apalagi hafal Quran, Masya Allah. Ada pernah dalam kitab Al-Ghurar, ada sedikit kisah di dalam kitab Al-Ghurar disebutkan, kana rajulun musrifun ala nafsih. Ada orang laki-laki melampaui batas. Kalau kalimat musrifun ala nafsih artinya melampaui batas, maksudnya banyak bikin dosa. Dosa apapun juga sudah dia lakukan, dia ada anak muda. Dosanya banyak banget nih anak muda. Ya Allah. Akhirnya orang tuanya bingung, dosanya banyak, bandel, bangor nih anak, kata tetangga kawinin. Biar sadar, dikawinin nih anak muda. Sadar, kagak sadar juga. Tetap orang punya sendal hilang, jemuran diembat, ayam nggak bisa berkeliaran, ya nggak nemu sama dia. Kambing, sapi dibelek di kandang. Pokoknya kayak begitu, banyak bikin dosa. Musrifun ala nafsi. Punya anak 1, tetap bangor juga. Anaknya umur 2 tahun dia meninggal dunia. Orang kalau bikin onar di kampung, kalau orang meninggal dunia, orang pada sedih atau senang? Sedih atau senang? Bukan innalillah, alhamdulillah, mampus juga tuh, oke. Mampus, orang senang, dikubur pagi, sore, siang, malam disiksa. Karena orang kalau baru masuk kuburan tuh pasti digencet sama bumi, disiksa pagi, sore, siang, malam karena dosa yang dia perbuat. Anaknya umur 2 tahun, 2 tahun lepas dari dia wafat, anaknya umur 4 tahun, emaknya mikir, ini bapaknya bangor. Buah buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Betul begitu pepatahnya, kalau nggak dididik. Tapi kalau dididik beda. Nabi Musa didikan Firaun, tinggal sama Firaun, tapi Allah kasih khususiyah yang luar biasa. Tuh lihat, Masya Allah. Karena dididik dengan baik, anak bakal menjadi baik. Kalau nggak dididik, itu bakal lebih parah dari bapaknya. Akhirnya maknya mikir, nih anak umur 4 tahun yatim, nggak ada yang ngasih makan. Dibawa ke pesantren yang ngajarin ngaji. Dibawalah ke Darul Ansor untuk bisa menghafal Al-Quran. Masya Allah, Kiai, tolong didik saya punya anak, ajarin dia mengaji. Bapaknya geblek, boro-boro bisa ngaji. Tolong biar jangan sampai kayak bapaknya. Masya Allah, diterima oleh sang Kiai dengan senang hati. Akhirnya mondoklah dia di situ. Selain mendapatkan ilmu, tujuannya pengen numpang makan gratis. Karena memang pondoknya kebenaran gratis. Kiranya anak yatim makan gratis, dapat ilmu. Pertama kali diajarkan oleh sang guru hanya basmalah. Baca suratul Fatihah, diajarin pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kiai mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya nak. Iya Kiai. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu anak masih cadel ngucapnya, belum fasih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu ayat. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang mana para malaikat pagi sore sedang menyiksa ayahandanya. Allah katakan kepada malaikat, ya malaikat tigif, wahai para malaikatku, stop. Stop, jangan kau siksa seorang ayah yang mana anaknya menyebut namaku, anaknya membaca ayat-ayatku. Allah malu kalau seorang anak menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah, kemudian Allah siksa orang tuanya yang ada dalam kubur. Tidak disiksa, subhanallah, disetop oleh malaikat. Enggak disiksa, anaknya baru bisa baca bismillah. Apalagi kalau bisa baca suratul Fatihah. Apalagi anaknya kalau hafal Al-Quran. Apalagi kalau anaknya sering ziarah kubur ayahandanya, kemudian dibacakan Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Makanya ya, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, setiap hari jangan luput bacain Fatihah. Sekurang-kurangnya bacain Yasin minimal seminggu sekali. Ziarahi kuburnya, bakti sama orang tua, bisa sodakoh. Niat ngambil duit di kantong nih, sedekah, ngasih fakir miskin atau orang yang butuhkan. Dalam hati, ya Rob, saya niat sedekah, pahalanya untuk orang tua saya. Itu sampai kepada orang tuanya dan buat dia dapat lebih besar lagi. Ketimbang dia sedekah untuk dirinya sendiri, maka sedekah untuk orang tua pahalanya lebih gede. Ya, dia sedekah misalnya 100.000 untuk dirinya sendiri, dapatnya segitu. Tapi kalau dia niat, ya Rob, saya niat sedekah, pahalanya untuk kedua orang tua saya yang sudah wafat, Allah kasih pahalanya untuk kedua orang tuanya dan untuk dirinya lebih daripada biasanya. Makanya alhamdulillah di sini Ki Haji Intis, beliau bimbing putra putrinya. Dia didik semuanya, anak-anaknya, masya Allah, menuntut ilmu dari kecil, ya, sampai semuanya alhamdulillah jadi anak-anak insya Allah yang saleh-salehah semuanya. Setiap hari kuburan basah, orang yang berziarah juga demikian, ya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan putra-putri saleh-salehah, insya Allah. Orang tua kita yang sudah wafat, insya Allah dimuliakan oleh Allah, ditinggikan derajat di surga. Orang tua kita yang masih hidup dijaga oleh Allah Ta'ala, dijadikan kita semua anak yang soleh-solehah berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah keluarga besar Darul Ansar insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala. Yang menuntut ilmu di pondok ini, insya Allah ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Beliau-beliau yang sudah wafat, insya Allah ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kelak dikumpulkan di yaumil mahsyar di bawah bendera Sayyidina Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad, dikumpulkan di surga Firdaus tertinggi bersama baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hadina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma lahum warhamhum wa'abhim wa'fu anhum wa adkhil fi quburihim ar-rauha wal-raihan wal-fushata wal-aman wal-'afwa wal-ridwan. Ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an. Allahumma arham tadarru'ana wajbir kisarana waqbal du'aana waqtim bisalihat a'malana wa amarana wa 'alal iman wal islam jam'an tawaffana wa anta radin 'anna wa la tuhina Allahumma bi ghaflah wa la ta'khuzna 'ala ghirra waj'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa mitna 'alaiha ya mumit
وابعثنا عليها يا باعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.